Penetapan status tersangka pada Putri Chandrawati mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, masyarakat secara umum masih terus mempertanyakan seberapa besar dan penting peran Putri Chandrawati sehingga dijerat dengan pasal 340 Junto 338, Junto 55 dan 56 KUH Pidana. Sebagian pihak menyebutkan Putri Chandrawati hanya sekedar mengetahui tapi tidak melihat secara langsung. Namun sebagian lagi meyakini bahwa Putri Chandrawati ikut merencanakan pembunuhan ini. Yang disampaikan oleh Baradae itu dandahnya seperti apa sih Pak? Gambarnya seperti apa ketika itu posisi dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di mana? Posisi istri Ferdy Sambo di mana waktu itu? Di lantai 1 dekat depan tangga, depan kamar Ibu PC. Gitu. Oh, kejadiannya? Kejadiannya. Oke. Nah, setelah itu ya, Ibu PC di mana? Ibu PC ada di kamar. Berapa meter Pak kira-kira? Kita membayangkan rumah dinas jenderal kira-kira berapa meter luas ruang tamunya. Ternyata luasnya itu cuma 5 meter. Jadi di jarak 5 meter itu ya? Iya 5 meter itu artinya ya antara tangga dengan kamar itu cuma 5 meter kata Baradae. Oke, waktu itu istri Ferdy Sambo lagi ngapain Pak? Dan di mana posisinya waktu itu? Kan 5 meter tuh jaraknya. Ya nggak tahu saya. Pokoknya di kamar aja. Baradae bilangnya? Di kamar aja. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri ini menyebutkan Ibu Putri Chandrawati tidak dalam posisi yang memiliki cukup kekuatan untuk menentang peristiwa pidana tersebut. Posisi Ibu Sambo itu ya, itu kan hanya diberitakan saja membuat laporan polisi pelecehan dan penodongan ya. Padahal yang terjadi hari Senin itu adalah rilis daripada rekayasa Pak Sambo. Waktu itu belum ketahuan kan bahwa dia itu rekayasa. Yang dirilis hari Senin itu kan bunyinya ya, itu draft yang dibikin oleh Pak Sambo, oleh Fahmi itu gitu. Nah di dalam itu, rilis itu kan didalilkan seakan-akan ada 2 laporan pelecehan dan penodongan. Nah sejauh ini kita kan nggak ngerti itu, apakah ibu itu memang betul-betul bikin laporan polisi atau itu hanya karangannya Pak Sambo doang gitu. Oke, itu masih jadi pertanyaan Pak ya? Ya, Sampai sekarang apakah kan nggak ini jelas. bagian dari skenario yang di Iya, jadi sampai sekarang nggak jelas. Makanya Ferdy saya Sambo bilang, atau tidak? apakah ibu itu bisa menjadi tersangka apa enggak? Bagi saya ya, jangan langsung menjustis kayak gitu. Karena menurut saya, ibu itu adalah korban daripada Pak Sambo yang diberitakan dia melaporkan kayak gitu kan. Oke. Itu kayak gitu yang terjadi. Namun demikian, Arianto Sutadi mengingatkan, dalam hukum pidana yang penting untuk diingat adalah soal niat pelakunya. Dari yang dicontohkan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua yang belum memenuhi syarat bagi orang yang dijadikan tersangka adalah niat dari orang tersebut. Yang bersangkutan atau kita sebutlah orang lain mengetahui mengenai skenario pembuatan itu. Oke, dia mengetahui. Mendengar cuma gitu. Ya. Mengetahui bahwa akan ada skenario itu. Ya, tapi tidak melaporkan kepada pihak terkait. Ya. Nah, itu gimana? Itu nggak langsung bisa contoh Ibu sekarang ngeliat ya. Ada orang mau nyopet. Ibu ngeliat, nggak melaporkan. Bisa dukung nggak? Nggak bisa kalau cuma kayak gitu aja melihat ada perbuatan gini kemudian dia tidak melaporkan. Itu alasannya kan ada. Kalau saya laporkan suami saya kena. Itu jadi jangan dihukum kayak gitu. Itu hukum rimba namanya kalau itu orang melihat gitu kemudian sorry ya ini pengacara kan menggiring kayak gitu terus dengan teori-teori gitu untuk memojokkan ini. Saya kira oke lah itu usaha dia. Tapi yang saya sarankan ya jangan menggiring publik untuk bikin hukum rimba yang terjadi gitu. Jadi kejahatan itu ada 2. Satu delik omission, satu delik commission. Commission itu artinya aktif melakukan kejahatan, misalnya membunuh. Tapi ada juga delik omission, mengetahui kejahatan tapi membiarkan kejahatan itu terjadi. Dan itu bisa dipidanakan? Bisa.